siswa kelas 11 ini. Untuk apel selanjutnya itu adalah apel tugas yang masih mungkin sebelumnya sudah dijabarkan terkait dengan IPX oleh Pak Dwi Hariba. Kita akan mulai materi baru terkait dengan narkoba. Untuk mengawali bahasan materi kita hari ini, swastiastu. Ini yang sedikit, yang lain kemana. Di sekolah sudah disediakan file yang kita pelajari hari ini di-record dan nanti di-share melalui YouTube. Mungkin teman-teman lain bisa mengikuti dari siaran YouTube yang akan di-share. Jadi yang sudah join hari ini silahkan mengikuti pelajaran. Tentang tujuan pembelajaran adalah yang pertama yaitu jenisnya apa saja. Hari ini akan kita mengetahui jenis-jenis narkoba apa saja. Ya, mengetahui dampak dan bahaya. Keempat, mengetahui upaya pencegahan dari bahaya dari pembelajaran kita. Yang narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, alkohol, dan obat-obatan yang berbahaya. Kadang disebut juga dengan napsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sama antara narkoba dan napsa itu sama. Kita sebutkan sendiri. Selanjutnya, dahulu kala masyarakat juga mengenal istilah mada sebagai sebutan untuk candu atau jadi candu itu masuk ke golongan narkotika. Narkotika yang berasal dari getah kuncup bunga tanaman yang banyak tumbuh di sekitar Thailand, Myanmar, dan Laos, dan semuanya, maupun di Pakistan dan Afghanistan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, kehilangan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi penyebab-penyebab ini yang biasanya atau alasan kenapa narkoba disalahgunakan. Jadi bisa mengakibatkan perubahan kesadaran, kehilangan rasa nyeri. Biasanya penyalahgunaan narkoba untuk menghilangkan rasa nyeri. Di kalangan kedokteran, medis itu narkoba bisa digunakan. Ini tentu dengan aturan dan anjuran agar pasien tidak menjadi ketergantungan. Merupakan bahan atau zat yang masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat otak, sehingga bila mana disalahgunakan akan menyebabkan psikis atau jiwa dan fungsi sosial. Karena itu pemerintah memperlakukan undang-undang untuk penyalahgunaan narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Terkait dengan narkoba ada dua jenis undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 terkait dengan psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97 tentang kan definisi dari WHO. Jadi yang pertama ada narkotika, khas pertama tentang narkotika. Jadi narkotika berasal dari bahasa Inggris, itu narcotics, yang artinya obat bius. Sudah Ibu katakan di awal, tadi narkoba ini sebenarnya legal dipergunakan selama ada anjuran yang tepat. Jadi ketika masuk ke ranah medis, itu bisa digunakan bisa untuk obat bius, bisa untuk menghilangkan rasa nyeri, itu fungsi dari narkotika yang sebenarnya. Tapi kebanyakan sekarang disalahgunakan. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, Famulus atau candu, Euphorbia dan Cannabis sativa atau ganja. Jadi 3 jenis ini. Yang pertama ada candu, yang kedua ada kokain, yang ketiga ada ganja. Jadi narkotika itu mengacu pada ini maupun dalam bentuk cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekali. Hal bagaimana narkotika digunakan sebagai obat bius. Jadi misalnya kalian pasti narkotika ini biasa digunakan sebagai obat bius anestesi. Jadi sekalipun kalian dibuka, kalian tidak begitu merasa sudah hilang, baru rasa sakitnya datang. Ini narkotika yang sesungguhnya. Jenis-jenis narkotika. Yang pertama ada morfin. Morfin berasal dari kata morfis, dewa minggu, adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Disebut dengan morfin. Yang ditemukan berasal dari kata sampingnya dalam bahasa Melayu. Yang kedua ada heroin atau putau. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat daripada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak. Jadi golongan heroin ini lebih keras daripada morfin yang mengakibatkan gangguan otak atau gangguan jiwa bisa kalau penggunaannya terlalu berlebihan. Ya, ada ganja. Ganja juga biasa disebut dengan cannabis atau marijuana. Itu sama golongannya. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat. Kandungan zat narkotika terdapat bijinya. Ada bijinya. Ya, ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia, rasa senang yang berkekuatan.
Ya biasanya kalau biar moodnya tetap terjaga. Kayak misalnya ada sinetron streaming seperti itu. Kebanyakan itu menggunakan ada kokain. Kokain merupakan berasal dari tanaman Erythrocon di Amerika Serikat. Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Dengan kokain. Kokain mempunyai dua bentuk. Yang pertama, kokain hidroklorida. Merupakan kristal berwarna putih, rasanya sedikit pahit, serta bersifat mudah larut. Dan yang kedua yaitu kokain freebase. Dia tidak berbau dan rasanya pahit. Lanjut, LSD atau lysergic acid atau traffic step. Ya, sulit penyebutannya ya. Ini termasuk ke jenis-jenis narkotika, di mana jenis narkotika ini tergolong halusinogen. Biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil. Cara pemakaiannya adalah diletakkan di lidah. Narkotika ini akan bereaksi setelah 30-60 menit. Akhir efeknya setelah 8-12 jam. Jadi panjang ya. Sampingnya itu sampai 8-12 jam. Definisinya. Yang keenam, ada opium atau biasa disebut dengan opiat. Berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama semifenum. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Lanjut, yang ketujuh ada kodein, bukan kodein pacarnya. Masuk dalam jenis narkotika juga. Nah, jenis obat batuk yang biasanya digunakan atau diresepkan oleh dokter, namun obat ini memiliki efek ketergantungan bagi si pengguna. Jadi kalau kalian baca-baca obat batuk kalian, pasti ada anjuran makanya, arahannya seperti apa itu pasti ada. Karena berbagai jenis obat biasanya mengandung efek ketergantungan terus-menerus. Ini biasanya ada dalam obat. Nanti kalian iseng-iseng, biasanya kalian punya obat batuk di rumah, saya ingredientnya apa saja. Metadon yang ditimbulkan oleh narkotika ini adalah seperti heroin, sama seperti heroin. Adapun efek atau gejalanya antara lain yang pertama mengalami sembuh. Ini jika sudah digunakan terus atau dalam keadaan ketergantungan. Kedua, sering mengantuk tapi tidak bisa tidur. Ketiga, pada wanita hamil dapat mengalami penurunan atau bayi prematur. Empat, mengalami koma. Mengalami koma. Kesembilan, barbiturat. Biasanya digunakan sebagai obat tidur. Cara kerjanya mempengaruhi sistem saraf. Efek dari mengonsumsi barbiturat dapat terlihat pada 3 hingga 6 jam.
Ini kandungan yang ada dalam obat biasa dikonsumsi oleh atau banyak disalahgunakan oleh orang-orang, terus jadinya ketergantungan obat. Tadi kita sudah bahas tentang narkotika. Sekarang kita bahas tentang psikotropika. Psikotropika adalah bahan lain yang tidak mengandung narkotika, merupakan zat buatan atau rekayasa yang mempengaruhi atau mengubah keadaan pelaku pemakai. Jabaran dari psikotropika. Adapun jenis-jenis psikotropika yang pertama yaitu ekstasi. Ekstasi adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunanya menjadi sangat aktif. Ekstasi dapat berbentuk tablet, pil, serta serbuk. Jadi yang banyak juga disalahgunakan ekstasi. Jadi kalau kalian ekstasi. Nama lain dari psikotropika jenis ini adalah Inex atau metamfetamin. Nama lain dari ekstasi itu lebih dikenal dengan Inex. Jadi satu rumpun ekstasi Inex. Ada sabu-sabu, bukan sarapan bubur ya. Sabu-sabu merupakan zat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit yang parah seperti gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian, narkolepsi. Bisa digunakan sebagai bahan obat sabu-sabu. Cara penggunaan sabu-sabu adalah dengan jalan dihisap. Atau pernah nonton ada beberapa perlihatkan bagaimana menggunakan sabu-sabu itu ada. Jadi melalui hidung biasanya dihisap. Kayak seperti sedotan, jadi sedotan itu dimasukkan ke hidung itu dihisap. Sabu-sabu. Yang ketiga, jenis psikotropika yang ketiga yaitu ada sedatif. Nama lain dari jenis psikotropika ini adalah benzodiazepin atau BDZ, BK, Lexo, MG, Rohib, atau DAM. Nah, jadi kalau kalian sulit, biasanya kan ada jenis-jenis atau golongan-golongan yang sulit dijabarkan. Kalian sebutkan. Jadi cari mana yang biasanya kalian butuh untuk ingat. Kalian tahu satu namanya apa, penjabarannya. Jenisnya seperti apa, golongannya di mana, psikotropika, agak susah nih. Benzodiazepin. Saya baca ya agak ribet. Nah, jadi cukup kalian ingat sedatif atau hipnotik. Cara pemakaiannya adalah dengan jalan diminum atau bisa juga disuntikan intravena atau anus. Biasanya dokter memberikan obat ini untuk mengatasi kecemasan atau panik yang membuat insomnia. Bisa digunakan atau legal digunakan. Banyak juga disalahgunakan sehingga terjadi ketergantungan yang berlebih. Adalah jenis pil koplo yang biasanya digunakan secara bersamaan dengan minuman beralkohol yang sebenarnya dapat berisiko bahaya bagi pengguna.
saya di diskotik ada biasanya. Gas termasuk halusinogen. Zat ini dikonsumsi sebagai sampingan oleh pengguna narkoba, terutama di Amerika Serikat. Ini diproduksi dalam bentuk bubuk dan bentuk cair, biasanya disemprotkan ke bahan berdaun seperti ganja, mint, oregano, pepper celery, atau daun jahe dan rokok. Jadi disemprotkan. Ini bahan pendamping. Jenis psikotropika pendamping dari yang keenam ada speed. Biasa disebut dengan methamphetamine, merupakan stimulan sistem saraf pusat yang kuat dan penting. Obat ini berbentuk bubuk dan berwarna putih, tidak berbau dan berasa pahit. Ya, obat ini adalah dengan merangsang sel-sel otak, meningkatkan mood dan gerakan tubuh. Methamphetamine merupakan stimulan yang kuat dan tahan lama karena mampu menembus sistem saraf pusat lebih mudah daripada amfetamin. Yang ketujuh, dematol. Psikotropika yaitu dematol adalah jenis narkoba yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan nyeri. Jika overdosis, obat ini dapat berakibat kematian bagi pengguna. Bagi penderita asma dilarang keras mengkonsumsinya. Obat ini juga memberikan efek kecanduan. Dokter, kalau kalian punya keluhan misalnya punya asma, silahkan diinformasikan kepada dokter. Jadi segala macam penyakit itu ada obatnya dan ada obat yang harus dihindari. Tidak semua jenis obat bisa kalian konsumsi bila kalian mempunyai penyakit bawaan seperti apa misalnya. Jadi tidak semua jenis obat bisa kalian konsumsi. Itu harus kalian hitungkan misalnya kalau kalian punya keluhan kayak misalnya punya sakit asma, pasti nanti misalnya kalian harus minum obat dengan kandungan dematol, jadi dokternya mengalihkan masih serumpun tapi tidak mengandung narkoba jenis subadiktif. Tadi sudah kita bahas tentang psikotropika dan yang sekarang adalah zat adiktif. Di mana zat adiktif adalah bahan lain selain narkotika dan zat psikotropika yang menyebabkan ketergantungan secara fisik dan psikologis jika dikonsumsi secara rutin. Contoh zat adiktif seperti alkohol, nikotin, kafein, dan zat antihistamik. Jenis-jenisnya tadi sudah. Yang pertama ada alkohol atau etanol. Pak minum. Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Alkohol biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuat obat. Dia juga bisa berfungsi sebagai zat pengawet. Dalam obat otomotif, alkohol atau etanol digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, di mana alkohol dapat digunakan sebagai anti baku pada radiator. Dan bayangkan kalau itu yang kalian secara terus-menerus. Alkohol mengandung etil etanol atau inhaler atau shaving, berupa karbon yang menghasilkan efek yang sama yang dihasilkan oleh minuman anestetik yang dihisap. Sama dengan obat anestetik yang dihisap.
Nikotin. Ini biasa juga kalian adalah senyawa kimia yang dihasilkan secara alami sejenis suku terong-terongan seperti tembakau atau tomat. Nikotin merupakan salah satu racun saraf. Jenis zat ini biasanya digunakan untuk bahan baku pembuatan insektisida. Nikotin bahan baku insektisida. Masih pembahasan tentang nikotin. Pada seorang perokok, proses kerja nikotin adalah masuk ke dalam paru-paru untuk selanjutnya diserap oleh aliran darah dan dalam waktu detik zat ini akan sampai ke otak untuk selanjutnya merubah kerja. Proses penyebaran racun ini berlangsung cepat dikarenakan bentuknya mirip dengan katenin yang normal terdapat di dalam otak. Nah, jadi nikotin ini biasanya ada di rokok. Kan tadi nikotin itu bisa dipergunakan untuk apa saja, tapi sekarang malah kalian konsumsi. Karena penggunaan nikotin secara berlebihan bisa mengakibatkan kerusakan. Rokok yang biasa ngerokok itu udah lihat di kemasan rokok itu padahal udah ada lehernya bongkeng, ada yang mulutnya bongkeng, tapi masih juga dibeli. Bisa dikurangi, silahkan dikurangi. Baik tabung uangnya. Bisa nggak ada gunanya. Yang rusak nggak bisa apa. Dia ngalih pengaji paru-paru. Yang anu paru-paru celeng kan saya mungkin. Jadi tolong dijaga dari sekarang. Ada perokok aktif, ada perokok non-aktif. Jadi kalau perokok aktif itu yang menghisap, yang biasa mengkonsumsi, dan ada juga perokok pasif atau yang tidak mengkonsumsi. Jadi kalian terpapar asapnya. Jadi itu namanya perokok pasif. Jadi itu juga berbahaya untuk kalian. Asap-asapnya itu berbahaya. Asapnya juga berbahaya. Misalnya kalian perokok, punya bayi. Nah, jadi asap itu bisa saja nempel di baju kalian, di tangan kalian, bisa nanti menyebabkan asma atau gangguan pernapasan lainnya. Masih rentan dia. Ya, sekalipun kalian tidak merokok di depan kalian sebelum berinteraksi dengan bayinya merokok, bayinya bisa saja terjadi gangguan lainnya terhadap ini bahaya. Selanjutnya masih di zat adiktif, yaitu kafein. Kafein itu biasa ada di mana? Untuk kafein itu biasanya ada di kopi. Jadi kafein adalah zat adiktif yang bekerja untuk mempengaruhi sistem metabolisme dan saraf pusat. Kafein digunakan sebagai pengurang rasa lelah serta untuk mencegah atau mengurangi rasa kantuk. Bagi para atlet, kafein biasanya dapat meningkatkan daya agar kuat dalam berlari. Zat ini adalah penyebab asma dan makanan untuk penderita asma lambung yang harus dihindari. Di kafein, biasanya di kopi, teh, kafein. Nah, kafein dapat menyebabkan efek kecanduan bagi penggunanya. Saya bilang tadi, kandung dalam kopi dan teh. Kalau kalian asam lambung, misalnya hindari kopi, hindari teh. Sebelum kalian sarapan, tapi kalian sudah ngopi, sudah teh, itu pasti yang punya gangguan. Pasti misalnya para penyamar, pasti
penggunaannya dibatasi. Nanti sampai 15 hari itu udah lumayan, cukup 1 hari sekali itu udah cukup. Dan kalau bisa seperlunya saja. Yang keempat atau jenis terakhir pada zat adiktif yaitu zat designer. Merupakan zat yang dibuat secara ilegal. Ilegal itu apa? Tidak sah atau tidak diperbolehkan. Zat ini yang sangat dilarang pemerintah untuk dikonsumsi. Zat ini juga sudah banyak beredar dengan nama speedball, pil, kristal, das, itu termasuk ke golongan psikotropika yang dijelaskan tadi. Nama jenis angel dust masuk ke psikotropika. Sangat dilarang oleh pemerintah karena yang sangat sinyal. Itu jenis zat adiktif. Jadi kita sudah bahas tentang narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang keempat zat adiktif beserta jenis-jenisnya. Dampak penyalahgunaan narkoba. Sudah saya sebutkan tadi, narkoba itu bisa digunakan tapi dengan anjuran yang tepat, dalam ukuran yang tepat, terutama dalam keadaan medis. Jadi kalau sudah menyalahi aturan, itu yang berbahaya. Dan penyalahgunaan obat artinya memakai obat tanpa indikasi medis atau tanpa dokter karena penyakit atau hal lain yang dianjurkan. Obat yang paling banyak disalahgunakan adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang menimbulkan ketagihan, kecanduan, dan penyalahgunaan narkoba. Di mana faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang pertama adalah faktor internal. Itu faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti kepribadiannya, kecemasannya, depresi, dan serta kurangnya religiusitas. Jadi inherent dari dirinya sendiri. Masalah terkait dengan kepribadian, kecemasan, depresi, seperti itu. Dia tanggulangi dengan penggunaan narkoba. Dia menjadi ketergantungan dan nanti berakibat fatal pada dirinya sendiri. Dan yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan. Seperti keadaan zat, kondisi lingkungan keluarga, lemahnya. Kalau internal itu dalam diri kalian sendiri, jadi kalian sendiri yang mau memperbaiki. Sedangkan untuk faktor eksternal itu dipengaruhi oleh lingkungan kalian. Kalian masuk ke lingkungan pengguna narkoba, ya otomatis kalau temannya jahil, ya kalian dicampuri sedikit demi sedikit. Jenis narkoba itu bisa dicampur. Misalnya kalian minum, kalian tidak niat untuk mengkonsumsi narkoba, tapi ada temannya yang jahil, kalian minuman kalian sedikit, kalian akan tercandu. Jadi perhatikan lingkungan kalian, apakah sudah baik, apakah kalian sudah kondusif dalam lingkungan tersebut. Silahkan kalian sudah bisa memilah dan memilih. Selanjutnya, bahaya penyalahgunaan narkoba. Satu atau beberapa jenis narkoba yang dilakukan secara berkala di luar tujuan pengobat dapat menimbulkan gangguan kesehatan jasmani, mental, dan sosial. Itulah jelas. Masih baru lahir sudah ada narkoba. Mungkin kalian baru bisa nonton TV, baru bisa mendengarkan dan sudah dengar narkoba dan akibatnya seperti apa. Kalian dari SD, SMP, dan sekarang SMK pasti sudah tahu apa saja bahaya-bahayanya. Sekarang kalian juga pasti sudah tahu.
Mana bahaya penyalahgunaan narkoba yang pertama terkait dengan bahaya terhadap fisik. Nah, hal yang terjadi adalah yang pertama kerusakan fungsi sistem saraf pusat atau otak. Nah, ini penyebabnya atau terkait dengan penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerusakan fungsi saraf pusat. Kedua, terjadinya infeksi akut jantung dan gangguan peredaran darah. Tiga, menggunakan jarum suntik secara sembarangan, rentan terhadap penyakit hepatitis dan HIV/AIDS. Jarum suntik, misalnya giliran, misalnya sama temannya, itu biasanya menjadi indikasi penyebab terjadinya hepatitis dan HIV. Gangguan pada paru-paru, sukar bernapas, sesak napas, dan penyakit-penyakit paru-paru. Yang kelima, susah buang air besar karena kinerja saluran cerna pada lambung dan usus besar terganggu. Terkait dengan bahaya terhadap fisik. Selanjutnya ada bahaya terhadap kejiwaan, jadi mental. Nah, yang kedua, yang pertama yaitu bersikap labil. Tahu kan labil? Sekarang mesti banyak yang labil, apalagi masa akhir balik banyak yang labil. Yang tidak beratur, kena happy ini dan itu namanya labil. Nah, yang kedua, cepat memberontak. Nah, jadi tidak mau menerima masukan, tidak mau dikoreksi, itu kejiwaan. Yang ketiga, introvert dan penuh rahasia. Empat, sering berbohong dan suka mencuri. Yang kelima, menjadi sensitif, kasar, dan tidak sopan. Enam, memiliki kecurigaan yang sama terhadap semua orang. 7, menjadi malas dan prestasi belajar menurun. 8, sehat tidak berperan, berpikir irasional. Irasional. Dengan bahaya terhadap kejiwaan. Upaya pencegahan dari bahaya narkoba. Sekarang upaya pencegahannya. Pertama adalah mengenal dan menilai diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan harga diri. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Ini sekarang usia-usia kalian. Terampil mengatasi masalah dan ini banyak dikatakan teman sahabat kalian misalnya dekat masalah kalian bisa cerita. Tidak memendam masalah sendiri, tidak mengambil keputusan sendiri. Setidaknya kalian punya kontrol dan tentunya teman jadi teman yang baik. Dan nanti kalau kalian salah, tetap dibela. Mungkin dalam pemikiran kalian itu teman yang baik, tapi untuk kedepannya itu buruk untuk kalian. Ada teman yang menjerumuskan yang kelima, memilih pergaulan yang baik dan benar. Nah, misalnya temannya jelek, pergaulannya yang bagus, silakan kalian pilih. Jaga diri kalian seperti itu, baik dari faktor lingkungan, sendiri itu harus dijaga. Keenam, terampil sebagai agen penyalahgunaan narkoba. Yang ketujuh,
penerapan pola hidup sehat. 8. Memperkuat iman dan takwa. Hal-hal negatif jauh dari Oke, sekian dan terima kasih. Narkoba hari ini sudah selesai. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita bahas tadi terkait dengan dan pertama adalah kalian mengetahui tujuan, yang kedua kalian mengetahui jenis narkoba, tujuan yang ketiga kalian mengetahui dampak pencegahan dari bahaya. Ada beberapa hal sebelumnya kalian belum tahu, jadi sekarang ya silahkan nanti sebagai bekal kalian kalian terhindar dari narkoba dan zat adiktif ini yang biasanya lebih gampang dengan kafein, masih tergolong murah di kalangan masyarakat. Sekarang jenis adiktif yang berbahaya yang mengakibatkan ketergantungan, mungkin nanti di masyarakat kalian kembangkan seperti apa. Jadi penyakit-penyakit akibat hal bisa ditanggulangi. Untuk hari ini pembelajaran kita cukupkan. Materi-materi kan tetap jaga kondisi kalian selama di rumah, jangan lagi yang datang ke tempat, tetap jaga pola hidup belajar fokus pada diri kalian. Sengaja yang belajar, semuanya yang lari, tapi silakan diaturkan. Nah, saya tahu kalau kalian nggak dikasih malu, seperti saya kelamaan di rumah sakit kepalanya. Kalau diajak keluar pasti hilang sakit kepalanya. Itu yang biasa terjadi, tapi untuk saat ini kita batasi. Dan kalaupun harus pergi ke tempat apa, silakan kesehatan kalian seperti masker, bahan sanitizer. Kan saya tidak mau nanti ada salah satu dari siswa saya sakitnya berat yang sama kalian di rumah, di sini kita jaga. Karena tadi kita awali dengan santai.